Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwarul Jalil dengan NIM 2021 41026. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang review jurnal yang berjudul Konstruksi Vektor Plasmid CRY1AC dan transformasinya menjadi Agrobacterium temufasiens. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, perlu kita ketahui bahwasanya Agrobacterium temufasiens adalah bakteri patogen pada tanaman yang banyak digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam sel tanaman untuk menghasilkan suatu tanaman transgenetik. Jadi bakteri ini dimasukkan ke dalam tanaman dengan tujuan agar tanaman itu resisten terhadap sesuatu. Introduksi gen CRY ke dalam genom padi dilaporkan mampu menghasilkan tanaman padi yang tahan terhadap penggerek batang. Jadi introduksi gen CRY ke dalam genom padi ini dipercaya mampu menghasilkan tanaman padi yang tahan terhadap penggerek batang. Dikarenakan sekuen DNA yang mengandung gen CRY1AC telah disisipkan ke dalam vektor PGM4Z. Namun konstruksi ini tidak memiliki penyeleksian gen transformasi. Nah, jadi tujuan dari jurnal ini adalah mengkonstruksi vektor plasmid yang mengekspresikan gen CRY1AC yang memiliki gen penyeleksi transformasi dan mentransformasikannya ke Agrobacterium temufasiens. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan enzim retriksi HIN3, BAM1, dan EcoR1 dan memodifikasi T4 DNA ligase. Metode yang dipakai terdiri dari pemotongan DNA plasmid dengan enzim retriksi HIND3 dan EcoR1, elektroforesi, dan pemotongan DNA backbone dan insert dari gel, purifikasi, dan ligasi dengan enzim T4 DNA ligasi. Transformasi DNA yang diligasi ke E. coli dengan metode Head-Shock diikuti dengan bimbingan sel pada seleksi media, kultur kloni, isolasi, dan bantuan DNA menggunakan retriksi enzim. Rekonfirmasi DNA dilakukan dengan pemotongan menggunakan enzim retriksi dan PCR menggunakan primer spesifik gen CRY1AC. Kemudian untuk mengkonfirmasi DNA juga dirancang pasangan primer khusus untuk mengamplifikasi gen CRY1AC. Pada penelitian ini di CRY1AC dipilih untuk dikonstruksi menjadi vektor plasmid karena protein CRY1AC memiliki efektivitas serangan yang lebih luas dibandingkan dengan protein CRY1C dan CRY2A. Namun demikian, ketiga gen tersebut memiliki toksisitas yang mirip dengan penggerek batang kuning yang merupakan target utama penggerek batang. Di alam, gen CRY insektisida ini diekspresikan oleh Bacillus thuringiensis, bakteri tanah. Selain sporulasi, gen tersebut menghasilkan protein kristal atau toksid Bt yang beracun saat dihidrolisis oleh usus serangga. Banyak galur B thuringiensis menghasilkan lebih dari satu protein kristal insektisida, misalnya galur HD1 dari B thuringiensis subs. Upaya untuk mengurangi kerugian tersebut adalah dengan mentransfer insektisida CRY-gensin ke genom tanaman padi. Upaya tersebut dilakukan karena pengendalian hama menggunakan pestisida dianggap efektif ya karena lebih nyata hasilnya. Ketika gen CRY digerakkan promotor disisipkan ke dalam genom padi dapat mengubah padi menjadi resisten terhadap hama ini. Jadi tanaman transgenetik menjadi resisten karena sifat protein kristal yang bekerja sebagai insektisida yang dihasilkan dalam jaringan tanaman.
semua protein CRY 1 terikat erat dengan urutan termasuk CRY 1AA, CRY 1AB, dan CRY 1AC yang memiliki sekitar 85% kesamaan dengan urutan asam amino mereka. Jadi ketiga vektor plasmid ini hampir memiliki kesamaan, namun yang terbaik adalah CRY 1AC. Konstruksi ekspresi vektor dan konfirmasi hasil. Gen CRY 1AC digerakkan oleh ubiquitin. PGM4Z mengandung urutan DNA yang mengkode CRY 1AC yang disubklon antara situs retriksi HIN3 dan BAMH1 diselidiki oleh orientasi CRY 1AC dalam plasmid. Pertama, gen CRY 1AC yang digerakkan oleh promotor ubiquitin dipotong dari plasmid PGM4Z menggunakan enzim retriksi HIN3 dan EcoR1. Plasmid binder PAY560325 juga dicerna oleh enzim retriksi yang sama. Fragmen yang dihasilkan dijalankan dengan elektroforesis dalam gelombang agarosa 1%. Nah, kemudian transformasi dilakukan menggunakan kejut panas. Sel E. coli hasil transformasi kemudian disepuh pada media luria bot agar atau disingkat menjadi LBA yang mengandung 100 mg kanamisin. Nah, kemudian dari sel ini menggunakan metode lisis basa atau Sambrok dan Russell pada tahun 2001. Ini pendapatnya yaitu keberadaan gen CRY 1AC ini pada plasmid PAY560325 CRY 1AC diperiksa dengan mencerna DNA menggunakan kombinasi enzim retriksi. Nah, setelah hasil dikonfirmasi, kemudian ditransformasikan menjadi sel kompeten agrobakterium dengan metode elektroporasi. Kemudian vektor plasmid yang diberi nama PAY56035 CRY 1AC. Jadi hasil dari transformasi ini diberi nama PAY56035 CRY 1AC. Vektor plasmid gen CRY 1AC yang diberi nama PAY56035 CRY 1AC berhasil dibuat. Gen CRY 1AC berada di bawah kendali promotor ubiquitin pada ujung 5 dan urutan polidinasi non-poli A pada ujung 3. Nah, vektor ekspresi juga mengandung gen HPT2 yang digerakkan oleh 35S promotor yang berguna sebagai penanda untuk menyeleksi sel hasil transformasi dan tanaman transgenik yang dihasilkan dari transformasi. Plasmid PAY560325 CRY 1AC juga berhasil diubah menjadi strain A Tumescens LB4404 dan saat ini sedang digunakan dalam transforman varietas padi indica yang dimediasi agrobakterium seperti kasalat, cireng, ciherang, dan inpari 13. Nah, 2 sampel DNA digunakan sebagai template PCR. Reaksi diperkirakan akan mengamplifikasi sekitar 711 pp gen CRY 1AC. Hasil PCR menunjukkan bahwa kedua plasmid ini menghasilkan ukuran fragmen DNA yang diharapkan, yaitu posisi antara 600 pp dan 850 pp antara 1 kb DNA ladder. Artinya, kultur agrobakterium ini terbukti mengandung vektor plasmid PAY56035 CRY 1AC. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.